Dia adalah seorang wanita pertama yang dihukum penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Dan semua itu diawali dari masa kecilnya yang kelam, sehingga dia tumbuh menjadi seorang wanita yang penuh manipulatif dan juga seorang pembunuh. Dan inilah kisah Katherine Knight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan juga seru dari aku. Please subscribe ya guys, jangan lupa. Namanya Katherine Knight. Dia lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1955. Dia lahir di Australia dan dia tidak tumbuh seperti anak pada umumnya yang tumbuh di keluarga yang harmonis. Katherine tumbuh di keluarga yang sangat tidak sehat dan sejak kecil hidupnya dan juga keluarganya sudah penuh dengan kekacauan. Ibunya bernama Barbara dan sebelum ibunya menikah dengan ayah Katherine yang saat ini, ia sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama John. Namun ibu Katherine ini selingkuh dengan teman suaminya sendiri yang bernama Ken yang saat ini menjadi ayah kandung Katherine. Nah, karena berita perselingkuhan ibu Katherine ini menjadi sangat gempar dan menjadi bahan cemoohan di lingkungan masyarakat di situ, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota bernama Moray. Nah, anak dari ibu Katherine sebelumnya tidak ikut mereka, di mana dua anaknya ikut ayah kandungnya dan dua lagi ikut dengan bibinya yang ada di Sydney. Nah, dengan pernikahannya yang sekarang, ibu Katherine ini memiliki 4 orang anak termasuk Katherine. Katherine ini juga merupakan anak kembar. Ayah kandung Katherine juga bukan orang yang baik, tidak jauh beda dari sebelumnya. Dia merupakan seorang pecandu alkohol dan juga sangat temperamen, dan yang paling parah, ayahnya ini sering memaksa ibunya untuk melakukan hubungan seksual dalam sehari itu bisa sampai 10 kali. Bahkan karena ibunya ini sudah muak dan tidak ada tempat cerita, tak jarang ia menceritakan hal-hal seksual kepada anak-anaknya juga termasuk Katherine. Bahkan Katherine juga pernah mengatakan bahwa sejak umurnya 11 tahun dia juga sering dilecehkan oleh anggota keluarganya kecuali ayahnya. Dan dalam keluarga tersebut yang dianggap Katherine paling baik dan paling perhatian adalah salah satu pamannya yang bernama Oscar. Dia merupakan seorang penunggang kuda yang cukup terkenal di daerah itu pada masanya dan juga dia cukup dihormati. Namun sayangnya ada sesuatu hal buruk yang menimpanya sampai akhirnya membuat satu-satunya paman yang ia bisa percaya meninggal dunia. Nah, sejak saat itu Katherine merasa terpukul. Ia merasa sangat kehilangan orang yang dia bisa percaya dan ia sayangi. Bahkan dia juga sering mengatakan bahwa sejak kematian pamannya, dia masih sering memimpikan kehadiran pamannya. Nah, di sekolahan Katherine ini dikenal sebagai anak yang penyendiri namun agresif. Dia juga sering menyerang anak-anak yang lebih lemah dan juga lebih kecil darinya. Namun jika kemarahannya sedang tidak timbul, dia didefinisikan sebagai anak yang rajin dan juga cukup mempunyai prestasi di sekolah. Bahkan dia juga sering mendapatkan penghargaan. Sayangnya dia itu tidak menyelesaikan sekolahnya. Ketika dia berumur 15 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Padahal saat itu dia belum bisa membaca dan juga menulis, tapi dia memilih untuk berhenti dari sekolah dan mencari pekerjaan. Setelah berhenti dari sekolah, dia sempat bekerja di sebuah pabrik pakaian. Sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan lain yang dia sebut sebagai pekerjaan impiannya, yaitu bekerja di rumah potong hewan. Di sana ia belajar memotong hewan, membersihkan daging, membersihkan jeroan, bahkan dia juga belajar mengkuliti hewan-hewan tersebut. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat dia cintai dan ia sukai, dengan waktu singkat dia bisa naik level nih. Dia dikatakan bisa mencapai capaian yang lebih tinggi di pekerjaannya sampai-sampai ia mendapatkan sebuah hadiah 1 set pisau potong untuk dirinya sendiri. Dan saking senangnya dia mendapatkan pisau itu, sampai-sampai pisau itu dia gantung di dekat tempat tidurnya yang bisa ia lihat tiap malam. Dan ia selalu mengatakan bahwa pisau itu akan selalu berguna jika dia membutuhkannya. Semakin bertambahnya usia, sifat temperamental si Katherine ini semakin menjadi-jadi. Bahkan warga sekitar menyebutnya sebagai wanita yang berbahaya. Karena siapa saja yang membuatnya marah, Katherine ini tidak akan segan-segan mengancamnya dengan kekerasan. Kemudian pada tahun 1973, Katherine bertemu dengan seorang pria bernama David di tempat kerjanya di pemotongan hewan tersebut. David sendiri mempunyai masa lalu yang kelam, di mana katanya dia ini pernah trauma di pekerjaan sebelumnya. Karena sebelumnya dia ini bekerja di jalur kereta api. Nah, di pekerjaan tersebut dia tidak sengaja melihat temannya tertabrak kereta itu hingga tewas. Kemudian dia juga katanya pernah menyaksikan bus sekolah yang mengalami kecelakaan hingga membuat 6 orang anak tewas
tewas seketika pada kejadian itu. Nah, ternyata itu cukup mengguncang hidup David sehingga dia menjadi peminum berat pada saat itu. Sampai-sampai ia dikeluarkan dari pekerjaannya di kereta api tersebut. Dan sekarang dia mendapat pekerjaan di rumah potong hewan yang akhirnya bertemu dengan Catherine. Nah, karena sering ketemu dengan David, akhirnya Catherine memutuskan untuk mengajak nikah David. Mereka sepertinya saling tertarik dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1974. Dan pernikahan mereka ini dianggap seperti tidak pernikahan pada umumnya karena pada hari pernikahannya mereka berdua ini, Catherine dan David ini, datang dengan menggunakan sepeda motor dengan David yang dibonceng oleh Catherine dan David dalam keadaan mabuk berat. Bahkan ibu Catherine, si Barbara ini, melihat keadaan David yang sedang mabuk ini, dia sempat mengatakan sesuatu kepada David. Ia mengatakan bahwa jangan sampai kau membuat Catherine marah ataupun berselingkuh darinya, karena jika kau melakukan itu, kau akan mendapatkan hal yang tak pernah kau bayangkan, katanya. Pernikahannya berlangsung dengan lancar meskipun keadaan mereka tidak kondusif karena David dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka merasakan malam pertama dalam pernikahan mereka. Dan baru saja malam pertama, David sudah hampir saja kehilangan nyawanya oleh Catherine. Karena apa? Karena katanya pada malam pertama itu mereka sudah melakukan hubungan seks selama 3 kali. Namun setelah itu David tertidur karena dia capek. Tapi karena si Catherine ini tidak terima ditinggal tidur setelah melakukan hubungan tersebut, Catherine ini mencekik leher David dan hampir saja menyebabkan David ini kehilangan nyawanya. Kalian bayangkan guys, baru malam pertama David sudah hampir saja mati di tangan istrinya sendiri. Dan kekerasan itu tuh nggak berhenti di malam pertama saja, itu tuh terus berlanjut sampai pada waktu ketika si Catherine ini hamil pertamanya. Katanya si Catherine ini sempat membakar barang-barang David, termasuk baju dan celana dan semua barang-barang David. Bahkan dia sempat juga memukul David menggunakan wajan penggorengan yang terbuat dari besi itu hanya karena David terlambat pulang. Sampai-sampai si David ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena beberapa tulang tengkoraknya ini mengalami patah. Namun pada saat itu Catherine berhasil mengubah sifat yang temperamennya tadi menjadi sangat memelas agar David memaafkannya. Dan ia juga memohon kepada David agar tidak melaporkannya kepada polisi. Dan saat itu David luluh. Kemudian pada tahun 1976, setelah anak pertama mereka lahir yang mereka beri nama Melissa, David sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Catherine. Akhirnya David meninggalkan Catherine dan lebih memilih wanita lain, dan kemudian dia pindah dari kota tersebut dan hidup bersama dengan wanita barunya. Nah, atas peninggalan David tersebut, Catherine sepertinya tampak agak terguncang dan warga sekitar sempat melihat Catherine sedang mendorong kereta bayinya yang berisi Melissa ke tengah jalan dan sambil mengguncang-guncangnya seolah-olah ia ingin anaknya ini terluka. Namun untungnya orang-orang yang melihat hal tersebut langsung membawa si Catherine ini ke rumah sakit dan ia didiagnosis mengalami depresi pasca kelahiran. Namun setelah dilakukan perawatannya, dia keluar dari rumah sakit dan beberapa minggu kemudian dia melakukan hal gila lagi, di mana dia membawa bayinya dengan kereta dorongnya lagi lalu sempat meletakkannya di tengah-tengah rel kereta api. Untung saja ada salah satu orang yang melihatnya lalu menarik kereta bayi tersebut dan menyelamatkan si Melissa ini. Tepat sesaat sebelum kereta itu akhirnya melintas, nyawa Melissa dan juga Catherine akhirnya selamat dan Catherine akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun keesokan harinya dia berhasil kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Dan setelah itu Catherine ini mulai mencari mangsa baru. Dia selalu mencari suami baru dan melakukan hal yang sama, menganiaya mereka, mengancam mereka dengan pisau, memukul. Pokoknya semua KDRT itu dilakukan oleh Catherine. Dan setiap kali suaminya meninggalkannya, dia akan mencari suami baru untuk melakukan balas dendam terhadap orang baru tersebut. Setelah hubungan pertama dengan suaminya yang bernama David pada tahun 1987, Catherine kembali berhubungan dengan seorang pria lagi yang juga namanya sama, yaitu David. Awalnya mereka dekat sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Nah, David ini punya satu orang anak perempuan dan mereka juga tinggal bersama di sana. Namun kelakuan Catherine ini nggak pernah berubah. Dia tetap menjalani hubungan yang sangat buruk dengan suaminya yang saat ini, di mana dia pernah memotong leher anjing milik David ini dan katanya itu ia lakukan sebagai peringatan supaya David ini tidak berselingkuh. Selain itu, David ini juga pernah dipukul dengan wajan penggorengan besi dan menusuk perutnya dengan menggunakan gunting. Dan ketika David mengancam ingin meninggalkannya, dia kemudian langsung membakar semua baju-baju David yang ada di rumah tersebut. Benar-benar dibuat stres sampai akhirnya David berhasil meninggalkan perempuan bermasalah itu. Dan setelah ditinggalkan David, apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak, dia kembali mencari mangsa baru. Kali ini dia bertemu dengan seorang pria bernama John. Mereka menjalin hubungan selama 3 tahun dan dari hubungannya kali ini mereka memiliki anak laki-laki bernama Eric yang sudah berusia 3 tahun. Nah, meskipun mereka sudah memiliki satu anak,
anak, tapi Catherine ini lagi-lagi berselingkuh. Dia berselingkuh dengan seorang pria yang namanya juga sama dengan nama suami sebelumnya, yaitu sama-sama John. Ia meninggalkan John sebelumnya demi John yang baru. Dan John Priest inilah yang akan menjadi korban terakhir Catherine. Lalu siapakah John Priest ini? John adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1955. Dia memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya dan dia bekerja di sebuah perusahaan tambang yang menghasilkan uang yang cukup banyak pada saat itu. Nah, John ini juga dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan juga disukai semua orang. Dan pernikahan sebelumnya berakhir di tahun 1988. Dan John ini sebenarnya juga sudah tahu riwayat buruk kelakuan si Catherine. Namun ketika Catherine mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersama John, dia menerimanya begitu saja dengan alasan karena anak-anak John ini menyukai Catherine sebagai pengganti ibunya, dan ia berharap semoga si Catherine ini bisa berubah sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada anak-anaknya hingga berubah menjadi lebih baik. Pada awalnya memang semua berjalan sangat lancar. Catherine tidak pernah melakukan kekerasan terhadap mereka dan anak-anak John juga sangat menyukai Catherine. Namun seiring berjalannya waktu, semua mulai berubah. Ada sebuah masalah yang timbul yang menyebabkan Catherine ke-trigger untuk melakukan hal-hal keji lagi, dimana masalahnya adalah satu, yaitu John tidak mau menikahi Catherine, dan itu membuat Catherine melakukan sebuah balas dendam kepada John. Ia merekam barang-barang bekas yang diambil John dari tempat kerja lalu mengirimkannya ke atasan John, dan itu membuat John dipecat karena dianggap mencuri barang-barang dari perusahaan tersebut. Padahal menurut John itu adalah barang-barang yang sudah dibuang di tong sampah dan ia mengambilnya dari tong sampah tersebut. Namun sang atasan tidak mau mendengar alasan itu dan dia akhirnya memecat John dari pekerjaannya yang sudah ia jalani selama 17 tahun. Hal tersebut akhirnya membuat John sangat marah kepada Catherine, dan akhirnya pada hari itu juga John mengusir Catherine dari rumahnya. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah John mengusir tersebut, Catherine memohon untuk kembali kepada John. Nah, saat itu pintu hati John ini terbuka kembali. Dia mengizinkan Catherine untuk dekat lagi dengannya, namun tidak mengizinkan untuk tinggal satu atap dengannya. Akhirnya Catherine kembali kepada John, namun mereka tidak tinggal serumah. Namun yang namanya sifat temperamen Catherine ini tidak pernah berubah. Mereka bertengkar hebat lagi pada tahun 2000, di mana pada saat itu dalam pertengkaran tersebut Catherine sempat menusuk bagian dada John menggunakan pisau daging, dan itu benar-benar membuat John sudah muak dengan semua perlakuan Catherine, dan kemudian ia meminta Catherine untuk tidak pernah datang lagi ke rumahnya, meskipun itu hanya dengan alasan ingin bermain dengan anak-anaknya karena dia sudah benar-benar muak dengan semua yang dilakukan oleh Catherine. Nah, setelah kejadian itu, John ini punya firasat buruk tentang kedepannya. Sampai-sampai suatu sore ketika dia berkumpul dengan teman-teman kerjanya, ia mengatakan kepada rekan kerjanya, ia bilang, jika besok aku tidak muncul di kantor, itu berarti Catherine sudah membunuhku. Itulah yang dia bilang kepada teman-temannya di sore itu ketika mereka nongkrong. Dan teman-temannya ini sempat bilang, ya udah kalau kamu takut sama Catherine, kamu gak usah pulang ke rumah karena Catherine sudah pasti menunggumu di rumah. Terus si John ini bilang lagi, aku takut kalau aku nggak pulang ke rumah, anak-anakku yang akan dibunuh oleh Catherine. Nah, jadi si John ini terpaksa pulang ke rumah malam itu karena ia takut terjadi sesuatu kepada anak-anaknya. Dan ketika John sampai di rumah, dia sudah tidak menemukan ketiga anaknya, dan dia diberitahu tetangganya bahwa Catherine sudah mengirimkan mereka ke tempat bibinya untuk menginap di sana. Dan setelah itu dia langsung menonton TV dan istirahat. Sementara itu ternyata Catherine sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dia sudah membeli pakaian dalam baru berwarna hitam. Dia juga sudah menyiapkan sebuah pisau daging yang biasa dia pakai di rumah potong hewan. Pokoknya dia sudah mempersiapkan semuanya tanpa sepengetahuan John. Dan kemudian pada jam 11 malam ketika John sedang tertidur lelap, Catherine kembali ke rumah John diam-diam. Di sana ia sempat menonton TV sebentar, kemudian dia mandi, lalu ia mempersiapkan diri dan membangunkan John yang sedang tertidur. Dan setelah itu mereka sempat berhubungan seks sampai akhirnya setelah itu John tertidur kembali. Malam itu terasa indah bagi Catherine. Namun keesokan harinya ketika pukul 6 pagi, tetangga si John ini khawatir ngelihat mobil si John ini masih di rumah. Yang itu tandanya si John ini belum berangkat kerja. Selain itu, teman-teman kantornya ini juga merasa khawatir. Apalagi kemarin John sudah mengatakan hal yang sepertinya menjadi firasat buruk kan. Akhirnya atasan John ini mengirim salah satu rekan kerja John untuk melihat John di rumahnya. Dan ketika mereka sampai di rumah John, mereka baru saja melihat ada noda darah di pintu depan. Melihat hal tersebut, mereka langsung punya firasat buruk dan mereka
langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tak lama kemudian polisi datang, mereka langsung mendobrak pintu belakang rumah John, dan setelah dibuka mereka melihat pemandangan yang benar-benar sangat mengerikan. Mereka menemukan John sudah tidak bernyawa, bersimbah darah di lantai dengan ditemukannya 37 kali tusukan di badannya. Ada di dada, di punggung, di kaki, pokoknya seluruh tubuhnya penuh dengan tusukan. Dan sepertinya John sempat ingin melarikan diri karena melihat adanya pergeseran noda darah di lantai, namun sepertinya Catherine sudah menangkapnya lebih dulu. Dan setelah melakukan 37 kali tusukan itu dan membuat John kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal, Catherine ini nggak berhenti. Dia kemudian menguliti tubuh John, termasuk kulit wajah, telinga, rambut, dan juga kemaluannya. Kemudian dia menggantung kulit-kulit itu pada gantungan daging yang baru saja ia pasang di ruang tamu. Dan letaknya persis sama seperti apa yang dilakukan orang-orang di rumah potong hewan. Kemudian dia juga memenggal kepalanya, memotong-motong tubuhnya menjadi bagian-bagian kecilnya yang kemudian dia masak bersama dengan wortel, kubis, kentang, labu, dan kemudian dia beri kuah. Kemudian setelah ia memasaknya, ia menata di beberapa piring yang di piring tersebut sudah tertulis nama-nama anak John, dan sepertinya ia ingin menghidangkan daging ayahnya kepada ketiga anaknya tersebut. Dan kepala John juga ia masukkan ke dalam sebuah panci yang masih sangat hangat rasanya, yang itu membuktikan bahwa Catherine belum lama memasak kepala si John ini. Dan sepertinya ada satu piring yang sudah sempat dimakan sama Catherine, namun akhirnya dia buang ke halaman belakang. Ada warga yang menyaksikan bahwa dia mencoba menggigit daging tersebut, daging John tersebut, tapi kayaknya dia nggak bisa memakannya. Akhirnya dia buang ke halaman belakang itu. Kemudian dia juga meninggalkan sebuah catatan yang tulisannya adalah, "Waktumu kini tiba, Jonathan, karena merusak anakku." Entah apa maksudnya, tapi itulah yang tertulis catatan yang ditinggalkan oleh Catherine. Lalu di mana Catherine ketika polisi masuk ke rumah tersebut? Catherine ada di sana. Catherine sedang terbaring dan tertidur pulas di atas tempat tidur. Dan sepertinya dia kelelahan dan juga tertidur karena meminum obat penenang yang cukup banyak. Namun dia masih selamat, dia masih hidup, dan akhirnya dia ditangkap. Dan persidangan dimulai pada tahun 2021. Di sana Catherine sempat mengelak bahwa dia melakukan perencanaan pembunuhan tersebut. Dia mengakui bahwa itu tuh sebuah kelalaian. Namun hakim tidak menerimanya, dan sampai akhirnya dia sudah lelah dengan persidangan itu dan dia mengaku bahwa dia memang merencanakan pembunuhan tersebut dengan sangat matang. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan dia menjadi satu-satunya wanita yang menjalani hukuman tersebut. Nah, selama di penjara dia menjalani hukumannya dengan sangat baik katanya. Bahkan dia tidak pernah terlibat masalah, tidak pernah terlibat pertengkaran. Malahan dia menjadi penengah jika ada yang terlibat pertengkaran antara satu sama lain, dan sesama tahanan di sana memberi dia julukan nenek. Dan itulah akhir dari kisah Catherine Knight. Dan dari kisah ini kita bisa tahu bahwa semua hal yang dia lakukan, semua kejahatan yang dia lakukan bermula ketika masa kecilnya penuh dengan luka. Dan itulah pentingnya kita menjadi orang yang lebih perhatian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika tidak bisa membantu, setidaknya jadi pendengar untuk mereka.